Oke teman-teman, ketemu lagi di channel saya ya, seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke saudaraku, temanya hari ini ya, saya akan membahas tentang powertrain ya, pada unit kendaraan dump truck ya, atau tronton ya, seperti itu saudaraku. Jadi sebelum saya melanjutkan konten saya, mohon maaf terlebih dahulu saudaraku ya, para senior saya, para suhu kami, dan para pak guru ya. Saya hanya kepingin berbagi ya, edukasi kepada teman-teman atau terutama anak saya ya, dan adik-adik kita buat pemula ya, yang bagi yang belum mengerti sahabatku. Jadi ini kita bahas tentang powertrain, sekalian nanti kita ke unitnya melihat ya, seperti itu, seperti apa saudaraku. Jadi kita bahas dulu di teori, baru kita lanjut ke unit ya. Oke, mari kita lanjut. Semoga ada manfaatnya. Tapi ingat, kalau konten ini tidak bermanfaat, saudaraku dilewati aja. Tapi kalau merasa ada manfaatnya, disimak baik-baik. Seperti itu saudaraku. Ini hanya sebuah konten ya. Saya bukan orang hebat, saya bukan pintar saudaraku. Cuma hanya mengerti sedikit demi sedikit ya. Seperti itu saudaraku. Apa salahnya kita bagi-bagikan buat adik-adik pemula ya, atau supir pemula. Oke, mari kita lanjut. Tentang powertrain adalah ini powertrain ya. Powertrain suatu sistem yang meneruskan tenaga atau energi dari engine ke penadrit. Oke. Komponen utama powertrain. Komponen utama powertrain adalah engine, turgoi converter ya, oke. Transfer gear, transmisi, diferensial ke penadrit. Seperti itu saudaraku ya, powertrain. Kalau engine berfungsi sebagai sumber energi utama. Turgoi converter menghubungkan ke engine dengan transmisi, disalurkan oleh diferensial menuju penadrit kiri dan kanan. Seperti itu saudaraku. Penadrit berfungsi sebagai penggerak akhir yang terhubung ke roda. Jadi saudaraku, seperti itu tentang powertrain. Jadi semoga ini ada manfaatnya ya. Jadi kita bahas tentang powertrain. Sekarang kita lanjutkan ke unitnya, lihat seperti apa kita bahas. Oke, mari kita lanjut. Sebutkan komponen powertrain ya. Sebutkan komponen powertrain. Yang pertama ada engine. Kita bahas engine dulu ya. Ada engine, ada transmisi. Nanti kita bahas fungsinya. Tidak ada transmisi ya. Ada ada universal joint ya. Ada universal joint. Ada drive shaft. Ini drive shaft ya, ini drive shaft. Ada diferensial, diferensial ya, rel axle. Maksudnya itu rel axle itu adalah as roda. Ini penadrit ya, penggerak akhir. Sekarang kita jelaskan fungsinya engine. Fungsinya engine adalah alat penggerak yang mengubah energi dari bahan bakar atau listrik menjadi gerakan ya. Oke. Sekarang kita bahas yang di dalam transmisi. PTO adalah pemantauan terapi obat power take off atau PAIT clutch atau PAIT ya. Pemantauan terapi obat power take off atau PAIT. Jadi kampas kopling atau kelat adalah pengunci yang terdapat pada konvektor torsi
mobil matic fungsinya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan tenaga mesin. Di dalam transmisi kalau matic, torque converter adalah komponen pada mobil matic yang berfungsi pemindah tenaga dari mesin ke transmisi. Fungsinya itu. Nah, yang sekarang kita bahas transmisi adalah proses melanjutkan tenaga informasi atau suara dari suatu tempat ke tempat lain. Sekarang kita bahas joint universal. Fungsinya apa? Ini joint universal ini fungsinya apa, saudaraku? Nah, joint universal adalah komponen yang berfungsi untuk menghubungkan dua poros yang tidak sejajar. Nah, inilah fungsinya, saudaraku. Nah, drive shaft, ini drive shaft nih. Nah, drive shaft adalah komponen kendaraan yang bermotor yang berfungsi untuk meneruskan tenaga dari mesin ke roda penggerak. Ya, itu dia. Sekarang diferensial adalah sekarang kita lihat, diferensial adalah tingkat perubahan ini ya, diferensial ya. Kita adalah tingkat perubahan suatu fungsi atas adanya perubahan variabel bebas dari fungsi tersebut. Itu diferensial. Kalau rel axle adalah maksudnya itu as roda yang di dalamnya ini, yang panjang dalamnya nih, as roda. Rel axle adalah roda belakang komponen kendaraan yang berfungsi menyalurkan tenaga dari mesin ke roda belakang. Ya, seperti itu. Yang terakhir, yang penadrip penggerak akhir, apa fungsinya nih? Apa fungsinya nih penadrip? Penadrip komponen pada alat berat yang berfungsi untuk mengubah daya putaran tinggi menjadi torsi tinggi. Nah, itu gunanya penadrip, saudaraku. Seperti itu. Oke. Oke, saudaraku, seperti itu tadi penjelasan saya ya. Apabila ada kesalahan di konten ini, terlebih dahulu saya mohon maaf ya, saudaraku. Karena ini sebagai contoh buat adik-adik kita, pelajaran sedikit ya buat tentang kendaraan ya. Jadi saya tidak bosan-bosannya berbagi, saudaraku. Yang penting ada dukungan dari saudara-saudara kita penontonnya. Kalau ada yang nonton, ramai nonton, saya akan melanjutkan lagi ke konten-konten selanjutnya, saudaraku. Seperti itu. Jadi jangan lupa dukungannya subscribe, saudaraku ya. Itu aja harapan saya. Jadi itu tadi saya bahas ya. Semoga teman-teman kita, adik-adik kita atau anak saya bisa menganalisa penjelasan saya tadi, atau bisa memahami sedikit demi sedikit. Ibaratnya mengerti sedikit lah tentang unit ya yang kita operasikan, saudaraku. Karena kita di pertambangan memang betul ada mekanik itu adalah kewajibannya memperbaiki, tapi yang menganalisa kerusakan di kendaraan yang kita bawa adalah driver. Seperti itu, saudaraku. Jadi contohnya, ini contoh, seandainya ada kerusakan salah satu di komponen unit, kalau seumpama kita tidak tahu fungsinya, namanya, bagaimana cara melaporkan ke MCR atau bikin tensi perbaikan. Nah, jadi kita kan harus belajar sedikit demi sedikit. Nah, itu pesan saya. Oke, rasa cukup sampai di sini, saudaraku ya. Nah, semoga di konten-konten berikutnya kita ketemu lagi. Nah, sebelum saya mengakhiri, saya mohon maaf, saudaraku, minta maaf sebesar-besarnya, kan saya hanya manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.